Kiai Haji Syamsuri Brabo lahir pada tanggal 21 April tahun 1906 di Telogo Gedong, Demak, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Dahlan bin Nolokoiron, seorang pemuka agama dan oleh masyarakat dipercaya menjadi imam di sebuah musala di desa Telogo Gedong, Demak. Kiai Haji Syamsuri Brabo berpulang ke Rahmatullah tepat pada maghrib malam Rabu, 23 Sofar, tanggal 4 Oktober tahun 1988. Makam Kiai Haji Syamsuri Brabo berada di pemakaman keluarga pesantren Sirojut Tolibin Brabo, Kecamatan Tanggung Harjo, Grobogan, Jawa Tengah. Sebagaimana putra seorang pemuka agama, Syamsuri muda sudah diajari pengetahuan keagamaan dasar dengan cukup lengkap, baik dalam hal ibadah, akidah, fikih, juga Al-Quran. Baginya, guru yang pertama adalah Kiai Haji Dahlan, ayahnya sendiri. Selanjutnya, Syamsuri muda belajar kepada Kiai Haji Abdurrahman Telogo Gedong, Demak, Jawa Tengah. Saat nyantri kepada Kiai Haji Abdurrahman itulah, Syamsuri pernah mendapat wejangan, "Seng sregep ngajine, sisok tapek mantu, kamu rajin mengaji ya, besok saya jadikan menantu." Berbekal keyakinan dan semangat yang tinggi, Syamsuri melanjutkan pendidikannya dengan belajar kepada Kiai Irsyad Gablok. Setelah selesai, beliau melanjutkan dengan nyantri di Mangkang, lalu belajar juga di pesantren Tebuireng di bawah asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian melanjutkan dengan belajar Fan Hadits, Sohih Bukhari dan Sohih Muslim kepada Kiai Haji Hasan Asy'ari di Poncol Beringin Salatiga. Setelah selesai, beliau kembali melanjutkan pendidikannya di pesantren Tegal Sari, Beringin Salatiga di bawah asuhan Kiai Haji Yolhah. Lalu kembali melanjutkan pendidikannya lagi dengan belajar kepada Kiai Haji Syarkowi Tanggung Harjo, Grobogan, Jawa Tengah selama 3 tahun, sebelum akhirnya diambil menantu oleh Kiai Haji Syarkowi. Hal ini karena Kiai Haji Syarkowi melihat kekhususan yang muncul dalam pribadi Kiai Syamsuri. Di antara teman yang seangkatan dengan Kiai Syamsuri adalah Kiai Haji Muslih Meranggen, Demak. Bahkan, Kiai Syamsuri dan Kiai Haji Muslih sama-sama alumni Pondok Tanggung, di bawah asuhan Kiai Haji Syarkowi. Bahkan ada sebuah kisah menarik di antara keduanya. Kiai Haji Muslih Meranggen pernah meminjam kitab Sohih Bukhari kepada Kiai Syamsuri. Lalu, Kiai Syamsuri meminjamkan kitab tersebut dengan mengutus muridnya Sobari untuk membawanya ke Meranggen. Konon Sobari membawa kitab tadi dengan dipikul memakai kayu. Tokoh lain yang seangkatan adalah Kiai Haji Arwani Kudus. Hubungan dalam Thorikoh Kiai Haji Sodakoh, ayah Kiai Haji Haris Sodakoh, pengasuh PP Al-Itqon Gugen Semarang, Kiai Haji Nawawi Beringin Salatiga, dan Kiai Haji Ihsan Brumbung Meranggen, Demak. Dalam hal tarekat, Kiai Syamsuri mengambil sanad kepada Kiai Sarkowi, tepatnya tarekat Naksabandiyah Kholidiyah. Namun ia tidak diangkat menjadi mursyid, meski kadang ditunjuk sebagai badal guru pengganti. Hal ini karena Kiai Syamsuri diarahkan untuk lebih berkonsentrasi pada pendidikan santri di pesantren. Kehadiran Kiai Haji Syamsuri di Brabo bermula dari permintaan Mbah Idris dan Mbah Hasan Hudori, tokoh agama Brabo. Keduanya meminta kepada Kiai Sarkowi agar menanamkan santrinya di desa Brabo. Dengan bermodal ketaatan kepada guru dan doa restu Kiai Haji Sarkowi, mulailah Kiai Haji Syamsuri berjuang menegakkan agama Islam di tanah Brabo. Metode dakwah Kiai Haji Syamsuri yaitu mendekati masyarakat dengan cara yang halus, bahkan berkunjung ke rumah mereka. Karena sifat sabar dan keuletannya, Kiai Haji Syamsuri berhasil merebut hati dan simpati masyarakat Brabo. Sehingga, banyak masyarakat Brabo mulai luluh hatinya. Berbekal ilmu dari pesantren Kiai Haji Syamsuri mulai menggelar pengajian kecil-kecilan, bandongan untuk kerabat, tetangga dan akhirnya sampai kemana-mana. Melihat makin bertambahnya santri yang mengaji, maka masyarakat di daerah itu mengusulkan untuk mendirikan pondok pesantren sebagai tempat pembelajaran dan kamar untuk menginap santri-santri. Pada 1941, berdirilah pondok pesantren Sirojut Tolibin, yang bermakna lentera penerang bagi mereka yang menuntut ilmu. Nama ini dimaksudkan agar para santri yang menuntut ilmu benar-benar memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang bisa menerangi jalan kehidupan. Selain itu, nama ini sebagai bentuk tabarukan, ngalap berkah, kepada ulama, terutama Syekh Muhammad Ihsan Jampes Kediri, penulis kitab Sirojut Tolibin, nama kitab yang diabadikan sebagai nama pesantren.
Kiai Haji Syamsuri di Brabo adalah pribadi yang tawadu dan wirai. Bahkan, sifat itu sudah terlihat saat masih nyantri di pesantren Poncol Beringin Salatiga. Saat itu Kiai Haji Syamsuri diajak menonton bioskop oleh temannya. Tetapi, beliau justru tidak menonton film yang berlangsung. Beliau hanya menundukkan kepala dan membaca istighfar. Di sisi lain, Kiai Haji Syamsuri adalah pribadi yang rajin dan teliti. Ia selalu membiasakan memberi makna gandul jerendel utawi iku, pada kitab kuning yang kosong, bahkan semua kitab yang disodorkan oleh gurunya akan ia beri makna gandul. Kebiasaan ini tetap terbawa sampai Kiai Haji Syamsuri berumah tangga. Sebulan sekali, ia akan menjemur kitabnya di halaman rumah agar tidak dimakan serangga. Kiai Haji Syamsuri tidak pernah malu bertanya kepada siapapun yang lebih paham ketika mengalami kesulitan memahami sebuah takbir wacana, dengan bahasa yang santun dan tawadu. "Kang, maksud takbire sangkeng lafat niki pripun? Tiang pondok boten saget sedoyo, Kang, bagaimana penjelasan wacana ini?" Orang-orang pondok tidak ada yang paham. Ungkapan ini tidak menunjukkan kebodohannya. Sebaliknya, hal itu merupakan ekspresi kecerdasan dan ketekunan Kiai Syamsuri dalam belajar. Kiai Haji Syamsuri sangat wirai, teliti, egaliter, dan terbuka. Kiai Haji Syamsuri tidak pernah mengambil sikap berhadap-hadapan atau memposisikan tokoh lain sebagai pesaing. Hal itu tampak dari penuturan muridnya, bahwa sesaat setelah muridnya tadi pulang dari pesantren Al-Quran, Kiai Haji Syamsuri memerintahkan seluruh santrinya untuk mengaji Al-Quran kepadanya setiap setelah subuh. Kiai Haji Syamsuri pasti menengok kamar santri dan menanyakan apakah mereka sudah mengaji Al-Quran atau belum, pada waktu itu malam hari. Zaman dahulu memang belum ada listrik, maka keadaan gelap gulita. Ada seorang santri yang sedang jalan-jalan malam, berkeliling untuk ronda. Sesampainya di sumur pondok, ia melihat sesosok orang yang tidak jelas, maka ia bertanya sembari membentak, "Siapa itu?" Sebaliknya, dengan nada yang halus dan tanpa marah, ada jawaban, "Aku Syamsuri." Ternyata seorang tadi adalah Kiai Haji Syamsuri. Di lain waktu, ada seorang santri yang mengambil kelapa pada malam hari. Si santri tadi berkeyakinan bahwa pada malam hari Kiai Syamsuri tidak akan mengetahuinya. Tetapi ternyata setelah santri tadi sudah ada di atas, Kiai Haji Syamsuri sudah ada di bawah dan menegurnya, "Hati-hati, Kang, hati-hati, Mas." Paginya santri tadi dipanggil untuk ke kediaman Kiai Haji Syamsuri. Ada perasaan takut pada diri santri tersebut. Tetapi, apa yang dikatakan Kiai Syamsuri setelah santri tadi di dalam? "Kang, sarapan dahulu. Setelah itu, kelapa di belakang tolong dipecah dan dibuang kulitnya." Tanpa marah ataupun jengkel pada tingkah santri yang mencuri kelapa pada malam hari, suatu ketika Kiai Haji Syamsuri kehilangan ayam. Ia mengetahui siapa pencurinya. Ia tidak menangkapnya, tapi justru mengikutinya. Kemudian, setelah ayam itu dijual kepada orang lain, Kiai Haji Syamsuri segera membeli ayam tadi. Di sisi lain, setiap ada tamu, baik santri alumni atau orang lain, Kiai Haji Syamsuri tidak pernah menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan materi dunia, melainkan hanya bertanya tentang kesehatan, bagaimana kabarnya. Sekarang mondok di mana? Dari cerita tadi kita mengetahui betapa zuhudnya Kiai Haji Syamsuri. Bahkan kepada tamunya pun ia tidak akan menanyakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keduniawian. Ada satu kisah yang menarik tentang Kiai Haji Syamsuri Brabo tepatnya pada tahun 1960, lantai Masjid Al-Muhajirin, masjid tempat ibadah santri dan masyarakat sekitar, yang terbuat dari susunan lembaran papan, sempat rusak. Kiai Haji Syamsuri Brabo bermaksud memperbaikinya dengan membeli kayu milik Masjid Desa Jeragung Demak Lama. Tetapi, dana yang terkumpul masih kurang, meski masyarakat Brabo sudah memberikan jariah. Akhirnya, Kiai Haji Syamsuri menjual kitab Syarah Bukhari setebal 12 jilid besar kepada BPK Anwar Toha Putra, Semarang kala itu, dan saat menjual kitab tadi, Kiai Haji Syamsuri bermaksud bahwa suatu saat, ia akan membeli kitab tersebut kembali. Beberapa waktu kemudian, Kiai Haji Hamid Kajoran Magelang berkunjung ke kediaman BPK Anwar. Kiai Hamid melihat setumpuk kitab yang teronggok. Menariknya, kitab tersebut sudah diberi makna dengan rapi dan bagus. Maka, Kiai Haji Hamid pun meminta kitab tadi dari BPK Anwar. Karena yang meminta Kiai Haji Hamid, maka kitab tadi diberikan secara cuma-cuma. Beberapa waktu kemudian, setelah pulang dari Makkah, Kiai Haji Abaidowi, putra keempat Kiai Haji Syamsuri, sowan kepada Kiai Haji
Hamid Kajoran. Kiai Haji. Hamid berkata, Gus Dowi, aku punya kitab. Tetapi, karena aku tidak bisa mengaji, maka kitab itu akan saya hadiahkan kepada sampeyan, Kiai Haji. Hamid meminta Kiai Haji Baidowi agar menginap di kamarnya. Kiai Haji Hamid mempersilakan agar Kiai Haji Baidowi tidur di kamar atas, sedang Kiai Haji Hamid tidur di kamar bawah. Sampai larut malam, Kiai Haji Baidowi tidak bisa tidur, karena rikuk malu. Paginya, Kiai Haji Hamid menghadiahkan kitab yang dijanjikan kepada Kiai Haji Baidowi dengan syarat ia harus menyanggupi maharnya. Kiai Haji Baidowi menyanggupi mahar tadi setelah berpikir agak lama. Kiai Haji Hamid menyebutkan, mahar yang pertama, doakanlah semua anak keturunanku suka dengan tamu. Mahar tambahan yang diminta Kiai Haji Hamid, yakni, mahar kedua, doakan semua anak cucuku bisa haji. Sedang, mahar ketiga, doakan anak cucuku suka mengaji. Kiai Haji Baidowi berdoa dengan diamini Kiai Haji Hamid. Kemudian, Kiai Haji Hamid memerintahkan putranya, Kiai Haji Bako Arifin untuk mengantarkan Kiai Haji Baidowi. Dalam perjalanan, kitab tersebut sempat terjatuh. Sesampainya di Brabo, kitab tersebut diberikan kepada Kiai Haji Syamsuri. Setelah dibuka, ternyata kitab itu adalah kitab yang dulu dijual kepada BPK Anwar. Kiai Haji Syamsuri memeluk erat kitab tadi. Ia menangis.